Roberto Baggio dikenal luas sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Karirnya tidak hanya dipenuhi dengan prestasi gemilang di lapangan, tetapi juga dengan kisah hidup yang penuh inspirasi dan tantangan yang luar biasa. Baggio sering dipuji karena keberanian dan gaya bermainnya yang unik, yang seringkali dibandingkan dengan seorang seniman yang menciptakan mahakarya di atas kanvas hijau. Sepanjang perjalanan karirnya, ia menghadapi berbagai cedera yang hampir mengakhiri karirnya lebih awal. Selain itu, ia juga mengalami momen-momen dramatis yang penuh dengan pengkhianatan dan konflik. Karir profesional Baggio dimulai pada usia yang sangat muda, yaitu 15 tahun, setelah ia mencetak 110 gol yang mengesankan dalam 120 pertandingan di tingkat akademi. Prestasi ini dengan cepat menjadikannya pahlawan bagi timnya, dan ia berhasil mencetak 12 gol dalam 29 pertandingan liga, sebuah pencapaian yang menarik perhatian klub-klub besar di seluruh Eropa. Baggio tidak hanya menghadapi tantangan fisik di lapangan, tetapi juga perjuangan besar dalam pemulihan dari cedera yang parah. Selama masa pemulihan yang panjang dan menyakitkan, ia mengalami krisis spiritual yang mendalam. Proses fisioterapi yang harus dijalaninya sangat menyakitkan, dan ia juga menderita alergi terhadap obat penghilang rasa sakit yang biasanya digunakan untuk meringankan penderitaannya. Dalam masa-masa sulit ini, Baggio menemukan kedamaian dan kekuatan baru melalui ajaran Buddhisme. Meskipun pada awalnya ia menghadapi penolakan dari keluarganya yang tidak setuju dengan pilihannya tersebut. Setelah akhirnya kembali ke lapangan, Baggio mengalami cedera serius lainnya yang mengharuskannya menjalani operasi dengan 220 jahitan dan kehilangan berat badan sebanyak 12 kg. Namun, terlepas dari semua kesulitan ini, penggemar Fiorentina selalu mencintai dan mendukungnya, menjadikannya sosok yang sangat istimewa di hati mereka. Perpindahan Baggio ke Juventus adalah salah satu momen paling kontroversial dalam karirnya. Transfer ini memecahkan rekor dengan nilai 8 juta pound, sebuah jumlah yang sangat besar pada saat itu. Namun, keputusan ini menyebabkan kerusuhan di kalangan penggemar setia Fiorentina yang merasa dikhianati. Kerusuhan ini begitu hebat sehingga mengakibatkan 50 orang terluka dan 9 orang ditangkap. Meskipun demikian, Baggio tidak langsung bermain dalam 2 pertandingan pertama Piala Dunia 1990. Ketika akhirnya diberi kesempatan untuk bermain, ia menunjukkan penampilan yang gemilang dan mencetak salah satu gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia melawan Cekoslowakia, sebuah momen yang akan selalu dikenang oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Di Juventus, Baggio menghadapi tantangan besar lainnya, yaitu persaingan ketat dari klub-klub raksasa seperti AC Milan. Salah satu momen yang paling diingat adalah ketika ia gagal mengeksekusi penalti, yang menyebabkan protes dari penggemar Juventus dan ejekan dari pendukung Fiorentina. Pada musim keduanya bersama Juventus, tim hanya berhasil mencapai posisi ke-7 di Liga tanpa memenangkan trofi apapun. Meskipun Baggio menunjukkan performa yang mengesankan di kompetisi Piala Pemenang Piala. Untuk memperkuat tim, Juventus kemudian mendatangkan Gianluca Vialli dengan rekor transfer dunia. Namun, meskipun dengan tambahan pemain bintang, AC Milan tetap mendominasi liga, meninggalkan Juventus dan Baggio dalam bayang-bayang. Piala Dunia 1994 menjadi panggung bagi Baggio untuk menunjukkan performa luar biasanya, meskipun Italia mengalami awal yang buruk dalam turnamen tersebut. Sebagai pemimpin tim, Baggio mencetak 5 gol dan memberikan 7 assist selama babak kualifikasi. Namun, Italia menghadapi kesulitan di fase grup dan hampir tersingkir dengan hanya meraih 4 poin. Di fase knockout, Baggio menjadi penyelamat Italia dengan mencetak gol-gol penting melawan Nigeria dan di perempat final. Puncak penampilannya terjadi di semifinal, di mana ia mencetak 2 gol spektakuler melawan tim yang diperkuat oleh Stokov. Musim Baggio di AC Milan penuh dengan tantangan dan konflik. Meskipun akhirnya berhasil meraih trofi Liga pada usia 28 tahun, musim tersebut dipenuhi dengan kesulitan. Baggio menjadi pencetak assist terbanyak di Liga, tetapi ia harus menghadapi cedera dan konflik dengan pelatih. Pelatih baru, Oscar Tabares, memperlakukan Baggio dengan buruk dan merendahkan kemampuannya. Setelah 6 hasil imbang berturut-turut, Tabares dipecat, namun pelatih pengganti yang tidak disukai Baggio diambil alih, menambah frustrasi dalam karirnya. Di Inter Milan, Baggio menghadapi banyak tantangan sebelum akhirnya menemukan kembali performanya di Brescia. Cedera yang berulang dan perubahan pelatih membuatnya kesulitan untuk menemukan stabilitas di Inter. Meskipun tidak disukai oleh pelatih Marcelo Lippi, Baggio berhasil menyelamatkan tim dari kekalahan di Liga Champions
dengan penampilannya yang brilian. Di Brescia, Baggio kembali menunjukkan kelasnya sebagai pemain top dengan mencetak 20 gol dan membantu tim finish di posisi ke-9 klasemen Liga. Penampilannya yang luar biasa membuatnya dinyatakan sebagai kandidat Ballon d'Or di akhir musim tersebut, menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik di generasinya.